Rama, pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan. Dalam seri ke-153 ini didukung oleh para pemain Harry sebagai Sang Ramawijaya, Rudi sebagai Nambi, Wiwit sebagai Raja Patni, Rini sebagai Tribuana, Novi sebagai Mahadewi, Jumira sebagai Pratnya Paramitra Jayendra Dewi, Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Keempat orang istrinya, ketika salah seorang abdinya datang menghadap, abdi itu melaporkan bahwa Nambi sedang menunggu di ruangan pendapa dan ingin berbicara dengan beliau. Dia Sang Ramawijaya pamit pada istri-istrinya, kemudian bergegas melangkah ke ruangan pendapa. Nambi duduk bersila, dan laki-laki setengah tua itu mengangkat wajahnya begitu melihat Ratu Gustinya muncul dari pintu ruang tengah. Ada apa, Paman Nambi? Ada berita yang hamba hendak sampaikan, Gusti. Berita mengenai apa, Paman? Baru saja seorang Trik Sandi melaporkan pada hamba, Gusti. Mereka melihat prajurit-prajurit Kediri memasang kemah di pinggiran hutan Tarik. Mungkin benar sekali apa yang sudah kita duga sejak semula. Pasti mereka datang untuk memeriksa dan menggeledah Majapahit. Lalu siapakah yang menjadi pimpinan mereka, Paman Nambi? Menurut laporan Trik Sandi yang hamba terima, prajurit-prajurit Kediri itu langsung dipimpin oleh Sang Prabu Jaya Katuang sendiri, Gusti. Kira-kira jumlah mereka ada berapa, Paman? Kira-kira ada sekitar 300 orang prajurit, Gusti. Tapi Trik Sandi itu menambahkan bahwa mereka datang dengan peralatan berburu. Kukira itu hanya untuk menutupi tujuan yang sebenarnya. Mereka hanya pura-pura berburu di hutan Tarik. Aku yakin berita tentang desa Lopandak sudah sampai ke telinga Jaya Katuang. Dan sekarang dia ingin melihat sendiri secara langsung keadaan desa Majapahit. Lalu apa yang sekarang kita lakukan, Gusti? Begini saja, Paman. Paman segera menghubungi Paman Ramapati, Paman Lembu Sora, Kakang Ranggalawi, Kakang Banyak Kapuk, dan Kakang Kebu Anabrang. Kita harus benar-benar waspada dan hati-hati. Kita segera mengadakan persiapan untuk menerima mereka sewaktu-waktu.
Apapun yang akan mereka lakukan, mereka tidak boleh tahu apa yang sedang terjadi di Pedukuhan Majapahit ini. Nambi segera pergi untuk menjalankan perintah Ratu Gustinya. Beberapa saat lamanya dia Sang Ramawijaya termenung di ruangan pendapa. Laki-laki berwajah tampan itu menatap ke arah cahaya lampu minyak jarak yang terpanjang di tengah-tengah tiang pendapa. Wajahnya yang menyinarkan seri kebangsawanan kelihatan memikirkan sesuatu yang sedang mengusik perasaannya. Rupanya Paman Prabu Jayakatwang sendiri yang akan datang memeriksa Pedukuhan Majapahit ini. Iya, tapi sebenarnya yang lebih berbahaya adalah Arda Raja, putranya. Ya, Arda Raja manusia licik. Dulu dia menjadi musuh dalam selimut, sehingga Singasari dapat dihancurkan oleh tentara gelang-gelang. Ya, dan aku tahu itu. Sejak dulu, dia tidak menyukaiku. Ya, Arda Raja inilah orang yang perlu diwaspadai. Apalagi sekarang dialah orang yang sangat berperanan di dalam roda pemerintahan Kediri. Dia pasti berusaha untuk menjatuhkan aku. Tapi ya, sekarang ini aku harus pandai-pandai menahan diri. Ya, kalau sampai Prabu Jayakatwang mengetahui bahwa aku menyusun kekuatan di Majapahit ini, maka dengan mudah pemerintah Kediri akan melenyapkan desa kecil ini dari muka bumi. Dia Sang Ramawijaya cukup lega. Dinding-dindingnya terbuat dari papan dan lantainya beralaskan tikar pandan. Keempat istri dia Sang Ramawijaya nampak duduk di atas lantai sambil berbicara perlahan-lahan. Mereka adalah putri almarhum Sang Prabu Kertanegara. Yang paling tua, putri sulung Sang Prabu bernama Tribuana. Putri Tribuana terkenal dengan sebutan Dewi tak bercela. Kemudian adiknya bernama Mahadewi, terkenal sebagai wanita yang cantik rupawan. Putri nomor 3 bernama Pratnya Paramitra Jayendra Dewi, terkenal sangat menawan hati. Sedangkan yang keempat adalah putri bungsu Sang Prabu Kertanegara, bernama Raja Patni. Raja Patni inilah istri yang paling dikasihi dia Sang Ramawijaya. Mereka berempat buru-buru menggeser duduknya begitu melihat suaminya muncul dari pintu ruang tengah memasuki ruangan. Oh, Kanda Wijaya, hamba mendengar bahwa prajurit-prajurit Kediri sedang memasang tenda di pinggiran hutan tarik. Apakah berita ini benar, Kanda? Benar, Dinda Raja Patmi. Tapi kalian tidak perlu merasa cemas. Hamba yakin mereka datang untuk menggeledah Majapahit, Kanda. Memang kelihatannya begitu, Dinda Tribuana. Karena itu kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Tapi hamba khawatir apa yang Kanda Wijaya rencanakan selama ini akhirnya terbongkar, Kanda. Iya, kalau memang harus terjadi seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Dinda Mahadewi. Tapi mudah-mudahan para dewa melindungi kita semua. Prajurit-prajurit Kediri itu memang keterlaluan sekali. Mereka tak henti-hentinya membuat kesusahan pada kita. Semenjak kita melarikan diri dari istana Singasari, mereka terus memburu kita. Sampai akhirnya Arya Wiraraja melindungi kita di Kadipaten Sumenep. Dan sekarang mereka masih terus mencurigai kita, mengawasi kita, dan kemungkinan besar masih tetap ingin menghancurkan kita, Kanda. Itu sudah jamaknya, Dinda Tribuana. Jayakatwang merebut kekuasaan dari pemerintah Singasari. Sedangkan kita adalah kerabat kerajaan Singasari. Sudah sepantasnya Jayakatwang merasa takut, merasa khawatir kekuasaannya akan kembali direbut oleh orang lain. Iya, saya hanya kasihan melihat kalian berempat. Kalian terpaksa hidup menderita, hidup terlunta-lunta sebagai pelarian. Dan sekarang kalian hidup di tengah-tengah hutan seperti ini. Kanda Wijaya, jangan berkata seperti itu. Kami berempat adalah istri-istrimu. Kami sudah sepakat. Kami sudah berjanji dalam hati bahwa kami akan tetap setia mendampingi Kanda Wijaya. Benar, Kanda Wijaya. Kanda Wijaya tidak perlu meragukan kesetiaan kami. Iya, Kanda.
Apapun yang akan terjadi atas diri Kanda Wijaya, kami akan ikut serta menerima segala akibatnya. Dan semua ini kami lakukan karena kami sangat mencintai Kanda Wijaya. Terima kasih atas pernyataan kesetiaan kalian padaku. Aku merasa terharu sekali mendengarnya. Iya, baiklah. Kalian tidak perlu merasa cemas. Aku yakin apa yang telah kita rencanakan selama ini suatu ketika akan memperoleh hasil yang gemilang. Aku yakin mereka tidak akan dapat menemukan apa-apa di Dukuh Majapahit. Mereka pasti akan kembali ke Kediri dengan tangan hampa. Sementara itu di pinggiran hutan tarik, nampak 8 buah tenda yang dipancangkan di atas lapangan rumput. Tenda-tenda itu terbuat dari kulit sapi yang dikeringkan. Ujung-ujung tenda diikat dengan tambang serat nanas yang kemudian dikaitkan pada akar-akar pohon. 7 buah tenda yang ukurannya agak kecil dipancangkan berkeliling. Dan di tengahnya terdapat sebuah tenda yang ukurannya jauh lebih besar. Di dalam tenda yang paling besar itulah Prabu Jaya Katuang biasa istirahat di malam hari ketika sedang berburu. Malam belum begitu larut. Udara terasa dingin. Dan udara terasa semakin dingin setiap angin bertiup dari lereng gunung Penanggungan dan menerobos masuk hutan tarik. Sang Prabu Jaya Katuang duduk di atas tikar di dalam tenda dengan ditemani Patih Kebo Mundarang dan putranya Ardaraja. Sementara 4 orang prajurit pengawal pribadinya berjaga-jaga di luar tenda. Paman Kebo Mundarang, bagaimana rencana kita besok pagi? Sebaiknya Gusti Prabu sendiri yang langsung berhadapan dengan Dyah Sanggrama Wijaya untuk mengadakan tanya jawab seperlunya. Benar, Ayahanda Prabu. Sementara Ayahanda Prabu mengadakan tanya jawab dengan Kakang Wijaya, hamba dan Paman Kebo Mundarang akan memeriksa keadaan di sekitar desa Majapahit. Kukira desa yang mereka namakan Majapahit itu tidak akan banyak artinya bagi pemerintah Kediri. Ya, apa artinya sebuah desa yang terletak di tengah-tengah hutan seperti ini? Bukan desanya yang menjadi masalah, Gusti Prabu. Tapi orang-orang yang tinggal di desa itulah yang perlu kita waspadai. Benar, Ayahanda Prabu. Menurut pendapat hamba, bagaimanapun juga Kakang Wijaya tetap merupakan duri dalam daging bagi pemerintahan Kediri. Ya, baiklah. Aku hanya menuruti saja apa yang menjadi kemauan kalian. Mudah-mudahan saja apa yang telah kita lakukan sekarang ini bukanlah sebuah lelucon. Ya, sudahlah. Kita lihat saja bagaimana besok pagi. Malam terus merangkak perlahan-lahan. Di atas langit yang jauh bertaburan bintang gemintang. Sementara itu kabut tipis melayang-layang di atas permukaan tanah. Sang Prabu Jaya Katuang sudah terlena dalam tidurnya. Bagaimana Paman Nambi? Apakah mereka kelihatan sudah bergerak menuju kemari? Benar, Gusti. Sang Prabu Jaya Katuang dan dikawal prajurit-prajuritnya telah bergerak menuju ke pendukuhan Majapahit. Sang Prabu ditemani Patih Kebo Mundarang dan Ardaraja. Ya, kalau begitu persiapkan segala sesuatunya, Paman. Perintahkan agar orang-orang bekerja seperti biasa di sawah, di ladang ataupun di tegalan. Baik, Gusti. Di pagi yang cerah itu, rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya kelihatan ramai sekali. Prajurit-prajurit Kediri berkerumun di halaman, dan sebagian berjajar di sepanjang jalan.
Diah Sang Ramawijaya menyambut Sang Prabu Jaya Katuang di ruangan pendapa. Kulihat kau sudah cukup kerasan tinggal di sini, Sang Ramawijaya. Benar, Paman Prabu. Tempat ini cukup nyaman untuk dihuni. Rasanya hamba semakin kerasan untuk tinggal di hutan tarik ini, Prabu. Hutan tarik? Ataukah Majapahit? Hamba menamakan tempat yang hamba huni bersama 40 orang kepala keluarga di sini Desa Majapahit, Paman Prabu. Majapahit? Aku lebih senang menyebut hutan tarik. Aku sama sekali tidak keberatan kalau kau tetap menyebut sebagai hutan tarik. Majapahit hanyalah sebuah nama untuk suatu tempat. Dan apalah artinya sebuah nama? Ayahanda Prabu, silakan Ayahanda Prabu berbincang-bincang dengan Kakang Wijaya di ruangan pendopo ini. Saya dan Paman Kepemundarang ingin berjalan-jalan di luar sebentar. Kau memang tidak biasa duduk berlama-lama, Arda Raja. Pergilah keluar, kalau itu yang kau inginkan. Biarlah aku bercakap-cakap sebentar dengan Sang Ramawijaya di sini. Kalau Adi Arda Raja ingin berjalan-jalan di luar untuk melihat suasana di sekitar Dukuh Majapahit, biarlah ditemani Paman Numbusora dan Kakang Ranggalawi. Aku sama sekali tidak keberatan kalau ada orang-orang yang ingin menemaniku berjalan-jalan. Cukup nyaman juga untuk tinggal di tempat seperti ini. Kukira desa yang kau bangun ini semakin lama akan semakin ramai, Sang Ramawijaya. Paman Prabu, hamba hanya mengharapkan agar desa Majapahit ini bisa menjadi tempat pemukiman yang tenang, damai bagi warganya. Iya, kukira keinginanmu itu tidak terlalu muluk-muluk. Oh iya, kulihat rumah-rumah penduduk masih agak jarang. Semuanya tidak lebih dari 40 kepala keluarga, Gusti Prabu. Iya. Mereka berasal dari desa-desa di pinggiran hutan tarik seperti Pongging, Jongan, Tebu, ataupun Kedung Dawa. Iya. Tapi ada juga di antara mereka yang berasal dari daerah yang agak jauh seperti Kapanjangan dan Desa Segara, Gusti Prabu. Iya. Aku ikut merasa gembira karena kau dan orang-orangmu sudah berhasil membangun sebuah desa, Sang Ramawijaya. Aku sama sekali tidak keberatan kalau desa ini semakin hari semakin bertambah ramai. Ya. Aku bahkan bersedia membantu usaha-usahamu untuk memajukan dan mengembangkan desa ini lebih jauh. Tapi ada satu hal yang perlu kau ingat, Sang Ramawijaya. Apakah itu, Paman Prabu? Desa Majapahit ini kuizinkan berdiri dan berkembang bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Kau boleh saja membuka lahan-lahan pertanian. Kau boleh membuat sawah, ladang, ataupun tegalan. Kau juga boleh membuat usaha-usaha perdagangan dengan desa-desa lain ataupun pasar-pasar di daerah-daerah lain. Sang Ramawijaya, kau pasti mengerti apa yang aku maksudkan. Paman Prabu, selama ini Paman Prabu Jaya Katuang telah berbuat baik pada hamba. Paman Prabu telah mengampuni kesalahan-kesalahan hamba di masa-masa yang lalu. Bahkan Paman Prabu telah memberikan kepercayaan pada hamba dan memberikan hutan tarik sebagai tempat tinggal hamba bersama keluarga. Dan hamba tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang Paman Prabu berikan pada hamba. Kakang Ranggalawi. Iya, Gusti. Kulihat banyak sekali pohon-pohon ditebang untuk membuka lahan-lahan pertanian di tempat ini, Kakang. Benar, Gusti. Kami memang membutuhkan lahan-lahan pertanian untuk bercocok tanam, Gusti. Tentunya dibutuhkan banyak tenaga manusia untuk menebang pohon-pohon hutan sebanyak ini. Tidak terlalu banyak, Adi Kepemundarang. Kami semuanya bekerja siang malam. Kami memang membutuhkan lahan-lahan pertanian ini.
Karena itu, kami semua bekerja keras. Dan dengan cara seperti itu, kami mampu menebang pohon sebanyak ini dalam waktu yang sangat singkat. Benar, Gusti. Semua pekerjaan yang berat ini berhasil kami selesaikan berkat semangat gotong royong yang cukup tinggi di antara kami. Hebat juga semangat orang-orang Majapahit. Ada apa, Jarani Jong? Kami sudah melaksanakan perintah Gusti Adaraja. Rumah-rumah penduduk sudah kami geledah semua. Lalu bagaimana hasilnya? Sepertinya tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, Gusti. Aneh sekali. Jadi Gusti Ardaraja datang ke Majapahit ini untuk menggeledah rumah-rumah penduduk? Itu bukan urusan Kakang Ranggalawe. Itu adalah urusan pemerintah Kediri dengan Ratu Gustimu, Kakang Sanggrama Wijaya. Mari Paman Kebumendarang, kita lanjutkan pemeriksaan ini. Aku masih belum puas. Aku masih belum percaya bahwa kita tidak bisa menemukan sesuatu di desa yang bernama Majapahit ini. Rombongan Ardaraja segera meneruskan perjalanannya. Sementara Lembu Sora, Ranggalawe dan beberapa orang warga Majapahit mengiringi di belakang mereka. Mereka terus berkuda mengitari dukuh Majapahit. Rombongan Ardaraja terus berkuda mengitari desa Majapahit. Sekali waktu mereka berhenti di depan rumah seorang penduduk. Jaran Lejong dan beberapa orang prajurit Kediri diperintahkan untuk menggeledah rumah penduduk tersebut. Sementara itu, Ranggalawe, Lembu Sora dan beberapa orang warga desa Majapahit yang menyertainya hanya melihat saja dari atas punggung kudanya. Ardaraja nampak sangat kecewa dan kesal karena tidak juga menemukan apa yang dicarinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.